Episode ke-9 dimulai dengan kemarahan raja kepada menteri yang memintanya menginterogasi Saman secara langsung sehingga dia mendengar sendiri kutukan Saman. Kutukan tersebut adalah Song Gam Myol-li yang berarti kutukan keluarga Song untuk kehancuran keluarga Li, yaitu keluarga kerajaan. Setelah kutukan tersebut diucapkan, pohon prem yang ada di istana yang melambangkan Li dalam karakter Tiongkok hangus terbakar, seolah-olah kutukan itu nyata. Putra mahkota yang melihat semua kejadian tersebut mengambil kesimpulan bahwa surat kutukan yang diterimanya dulu dan anak panah yang mengenai punggungnya serta kematian Master Min ayah Min Jae berhubungan. Karena racun yang digunakan berasal dari ular yang sejenis yang melilit Saman. Dan putra mahkota yakin itu bukan kutukan hantu, melainkan dilakukan oleh seseorang. Tapi siapakah dalangnya? Min Jae yang sedang terancam oleh seorang penyusup diselamatkan oleh Garam dan Myeonjin. Dan dia pun bergegas ke istana karena yakin putra mahkota membutuhkannya setelah selebaran kertas kutukan disebar di tengah kota. Min Jae yang mendapati putra mahkota di depan pohon prem yang telah terbakar, mendekati pohon tersebut dan tercium olehnya bau mesiu. Itu artinya kebakaran disebabkan oleh bubuk belerang. Dan untuk memastikan hal tersebut, putra mahkota dan Min Jae mendatangi Myeonjin. Mereka pun mendapat informasi bahwa bisa jadi bahan-bahan yang digunakan adalah nitel atau lilin lebah dan belerang. Dan saat petir menyambar, seseorang menyulut pohon tersebut agar orang-orang berpikir bahwa pohon tersebut benar-benar tersambar petir. Min Jae pun menyelidiki siapa yang telah membeli bahan-bahan tersebut di pasar. Dan alangkah terkejutnya karena orang yang membeli bahan tersebut adalah Menteri Kiri Han Jung-on, ayah dari kepala Han Sung-on. Menteri Kanan Cho Won-bo yang sebelumnya telah meminta anak buahnya memata-matai kegiatan Min Jae mencuri bukti yang dikumpulkan Min Jae. Dia pun sangat senang mengetahui bahwa bukti pembakaran pohon prem tertuju kepada Han Jung-on. Dan dia bisa langsung menyingkirkan Menteri Kiri Han Jung-on yang merupakan lawan politiknya. Dia pun melaporkan hal tersebut kepada raja dan mengirim pasukan untuk menangkap Han Jung-on dan keluarganya. Putra mahkota yang mengetahui hal tersebut datang menyelamatkan keluarga Han karena yakin mereka tidak bersalah. Dan benar saja bukti-bukti yang ditemukan bahwa bahan-bahan tersebut dibeli untuk keperluan pernikahan putranya nanti. Putra mahkota yang awalnya tidak mempercayai siapapun setelah menerima surat ramalan kutukan, memilih untuk mulai mempercayai Han Sung-on yang merupakan sahabat kecilnya. Itu semua berkat perkataan Min Jae yang mengatakan bahwa jika ingin menjadi raja yang hebat, maka dia harus memiliki orang kepercayaan dan jangan pernah melepaskan orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan putra mahkota pun memilih untuk tidak melepaskan Han Sung-on. Han Sung-on pun terharu mendengarkan hal tersebut karena selama ini dia merasa putra mahkota tidak pernah mempercayainya. Meskipun begitu, dia tetap melakukan tugasnya dengan baik. Putra mahkota yang sangat senang karena mendapatkan temannya kembali mengajak Min Jae untuk menikmati cemilan malam. Putra mahkota pun menyarankan ke Min Jae untuk berkata jujur ke Han Sung-on mengenai siapa dirinya. Tapi Min Jae tidak ingin melakukan hal tersebut. Baginya, memulihkan nama baiknya dan membantu raja memecahkan kasus yang sekarang ditanganinya adalah hal yang paling penting. Bagi Min Jae, dulu dia mencintai Han Sung-on hanyalah sebuah keharusan baginya karena harus menikah dengan Han Sung-on, di mana semua wanita harus menikah.
Akan tetapi, keadaan sekarang memungkinkannya untuk tidak menikah dan menghabiskan hidupnya menjadi Qasim di sisi putra mahkota. Dan itu adalah hal yang paling dia sukai. Setidaknya, dia tidak perlu tinggal di rumah dan hanya melayani suami sesuai dengan tradisi saat itu bagi seorang wanita. Walaupun putra mahkota mengizinkan Min Jae untuk tetap di sampingnya menjadi Qasim, putra mahkota memiliki konsep yang berbeda tentang cinta. Dia tidak bisa memaksa perasaannya untuk mencintai seseorang hanya karena orang itu harus menjadi istrinya. Min Jae pun memberi nasihat kepada putra mahkota untuk berusaha mencintai pasangannya kelak. Karena Min Jae mengasihani wanita yang akan menjadi putri mahkota nantinya, yang sudah mengorbankan hidupnya jauh dari keluarga hanya untuk mendampingi putra mahkota. Kembali ke misteri kutukan keluarga Song. 10 tahun yang lalu, keluarga Song dimusnahkan karena raja mendapat laporan bahwa sekelompok pemuda tangguh di desa Baekjeon melakukan penyerangan ke pemerintahan dan mengambil alih pemerintahan yang ada di sana. Raja pun mengutus Cho Won-bong untuk menyerang mereka. Dan di istana sendiri ada beberapa Qasim dan Dayang yang berasal dari desa Baekjeon. Ratu yang selama ini terlihat sangat baik, pelan-pelan mulai menunjukkan jati dirinya. Saat mendapati putranya ketakutan karena kutukan Song, dia menenangkan putranya dan mengatakan bahwa dia tidak akan dikutuk oleh keluarga Song. Siapakah sebenarnya sang ratu? Kisah lain dalam drama ini yaitu Kim Myeon-jin dan Garam. Myeon-jin yang merupakan guru garam yang mempunyai keahlian memecahkan kasus tidak pernah dianggap baik oleh keluarganya karena Myeon-jin tidak pernah lulus dalam ujian negara. Myeon-jin juga sering berperilaku aneh sehingga dicap gila oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan wanita yang dijodohkan dengannya tidak menyukainya walaupun Myeon-jin sudah berusaha keren di depan wanita tersebut. Hanya saja dia tetap diperlakukan dengan baik di masyarakat karena banyak membantu orang-orang yang memiliki permasalahan. Jadi, jangan pernah menilai kepintaran seseorang dari kacamata kita. Bisa jadi orang yang terlihat aneh jauh lebih berbakat dari diri kita. Nantikan alur cerita berikutnya karena masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Sampai jumpa di next video.